Ya, Presiden Joko Widodo kian intens merespon peluang anaknya Kaisang Pangarep maju pilkada. Di sisi lain, Presiden terpilih Prabowo Subianto disebut tengah menimbang 3 nama kuat, yakni Anies, Ahok, dan RK untuk diusung di pilkada Jakarta. Saat partai anggota koalisi Prabowo Gibran belum sepakat soal nama yang akan diusung di Pilgub Jakarta, Presiden Jokowi merespons peluang putra bungsunya Kaisang Pangarep maju Pilkada Jawa Tengah atau Pilkada Jakarta. Sebelum bertolak ke Uni Emirat Arab, Presiden Jokowi menjawab sambil berseloroh saat ditanyakan mana lebih baik, Kaisang maju Pilkada Jawa Tengah atau Pilkada Jakarta. Kata Jokowi, dua-duanya sama bagusnya. Di Jawa Tengah bagus, di Jakarta juga bagus, karena ini kan semuanya wilayah Indonesia. Meski koalisinya tengah diterpa isu terbelah dukungan pilkada, Presiden terpilih Prabowo Subianto masih butuh waktu menimbang kandidat yang akan diusung. Ada 3 nama kuat yang ditimbang, yakni Anies Baswedan, Basuki Cahayapurnama atau Ahok, dan Ridwan Kamil. Soal beda pilihan di antara Koalisi Indonesia Maju, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani bilang kalau memang pilihan politiknya tak sama, menurutnya tak perlu dipaksakan. Kalau kita dalam pilihan politik tak sama, tentu saja tidak bisa dipaksakan harus sama. Kira-kira seperti itu, sehingga beliau memerlukan waktu. Tapi nama-nama yang jadi prioritas atau jadi perhatian utama Gerindra ada nggak Pak dari Litbang Kompas ya? Nama-nama. Ada. Ada titik. Oh, ada komanya Pak? Ada. Tapi semuanya berseberangan gitu Pak dulu pas Pilpres, kayak misalnya Mas Anies gitu, terus juga tadi Ahok ada PD Perjuangan. Nah, lebih condong kemana Pak? Ya itu tadi kan dia nyebut ada. Lu jangan diarah-arah. Pengamat politik Adi Prayitno berpandangan, Kaisang menghadapi dilema jika maju Pilkada Jakarta ataupun Pilkada Jawa Tengah. Jadi kalau ditanya sebenarnya apakah Kaisang di Jakarta atau di Jawa Tengah, pastinya ingin di Jakarta. Tapi karena kalkulasi politiknya harus dihitung secara matang, kalau memang Kaisang tidak rasional, harus kalah misalnya dengan nama-nama besar, tentu akan muncul opsi lain. Ini yang saya kira memang dalam konteks Kaisang, saya melihatnya cukup dilematis. Memaksakan di Jakarta tapi elektabilitasnya rendah, itu kemudian menurut saya pertarungan. Tapi di Jawa Tengah tentu harus butuh kerja keras karena di situ adalah kami tangkap. Survei Litbang Kompas 15 hingga 20 Juni 2024 mengungkap untuk Pilkada Jakarta, elektabilitas Kaisang hanya sekitar 1%. Jauh di bawah elektabilitas Anies Baswedan 29,8%, Basuki Cahayapurnama 20%, maupun Ridwan Kamil dengan elektabilitas 8,5%. Tim Liputan Kompas TV. Ya, lalu akan seperti apa peta politik di Pilgub Jakarta usai Litbang Kompas merilis hasil survei yang menunjukkan pengaruh dukungan Prabowo mengungguli efek Presiden Joko Widodo. Kita akan bahas bersama dengan politisi Gerindra yang juga Ketum Lisan, Hendar Samarantoko. Selamat petang, Mas Hendar. Selamat petang. Juga ada politisi PDI Perjuangan, Mas Deddy Sitorus. Mas Deddy, selamat petang, Mas. Selamat siang, Mbak Nitya. Ya, ada juga Direktur Lingkar Madani, Ray Rangkuti. Bang Ray, selamat petang. Petang, selamat. Ini selamat ke siapa nih? Saya ke Bang Ray dulu ya kalau gitu ya. Kalau dari survei Litbang Kompasnya kan efek dukungan Prabowo ini 66,5%, Jokowi 61% di Pilgub Jakarta. Ini Anda mau menyelamati siapa? Apa yang bisa Anda simpulkan dari hasil survei ini? Selamat kepada PDI sama Gerindra kayaknya akan koalisi di Jakarta begitu. Oh, jadi akan sering ketemu nih ya, Bang Hendar sama Mas Deddy ya? Feeling saya mengatakan PDI sama Gerindra akan koalisi di Jakarta. Akan koalisi di Jakarta, kenapa tuh? Siapa akan mengusung yang mana? Pertama dimulai dulu dari soal kemungkinan gagalnya Kaisang masuk ke Jakarta ya. Jadi kalau Kaisang gagal ke Jakarta, saya kira udah sulit mendorong kader baru bagi Kim, kecuali pilihan mereka adalah bergabung kepada salah satu nama yang sekarang ini sudah ada. Apakah itu Anies atau mungkin Ahok, dan itu sudah dinyatakan ya oleh para petinggi Gerindra
tiga nama yang mereka usung ya atau mereka lirik untuk jadi calon gubernur kan. Dan oleh karena itu kelihatan pilihannya adalah gabung kepada Anies dan gabung kepada Ahok gitu. Nah kalau dilihat dari kecenderungan yang seperti ini, potensi Gerindra bergabung dengan PDI itu jauh lebih besar menurut saya. Pertama tentu karena pendamping Ahok itu terbuka bagi siapapun. Dan Gerindra memungkinkan untuk mendorong kader mereka mendampingi Ahok di dalam pilkada 2024 yang akan datang gitu. Kalau nanti Ahok yang didorong oleh PDI gitu, ataupun siapapun nama yang didorong oleh PDI untuk masuk ke bursa pilkada Jakarta punya potensi menggandeng Gerindra gitu. Nah, oleh kalau karena gitu itulah, saya cek langsung ya, saya cek langsung nih ke kehadiran Bang Hendar. Gerindra. Sebentar Bang Rey, kita cek dulu ke Bang Hendar ya. Bang Hendar, kalau terawangannya Bang Rey tadi dibilang kayaknya nih akan lebih sering ketemu, akan koalisi nih jadi katanya Bang Hendar. Gimana melihat dari hasil survei ini juga? Ya sebenarnya memang kalkulasi, hitung-hitungan, analisa, prediksi itu memang wajar-wajar saja. Dan tapi memang sangat dinamis ya. Kita kan pengalaman kita sebelumnya di pilkada maupun di pilkada sebelumnya. Di 2019 saja yang kita cukup intens bagaimana menentukan paslon Pak Prabowo dengan Bang Sandi pada saat itu injury time juga pada saat itu kan. Jadi memang ini sangat-sangat dinamis pengalamannya. Jadi saya juga, kami juga gitu ya, nggak berani terlalu berspekulasi ya terkait dengan siapa paslonnya dan lain sebagainya. Tapi nama-nama yang mengemuka selama ini memang menjadi dasar pertimbangannya. Karena yang juga patut digarisbawahi, sebenarnya ini kan kalau kita main catur seperti itu ya, ini juga kan saling tunggu-tunggu juga ini kan. Anies maju nggak? Kalau Anies maju, siapa yang mengusung dan siapa yang harus lawannya? Kan semuanya itu juga menjadi salah satu perhitungan dari tiap-tiap partai dalam hal ini. Nah, memang memungkinkan juga apa yang dikatakan oleh Bang Ray, bahwa Bang Ray mengatakan ada kemungkinan kalau Anies maju ya lawan yang sepadan adalah Ahok ya, dan tentunya kami dari Gerindra juga bisa mengajukan kan seperti itu. Tapi bisa juga nanti dinamikanya berubah ya kan, ternyata ada pembicaraan di Koalisi Indonesia Maju bahwa Mas Kaisang maju di Jakarta ya. Nah, ya itu ya masih menunggu. Saya rasa mengerucutnya mungkin nanti di bulan September ya, kemungkinan besar ya. Oke. September seperti itu nih. Jadi masih saling nunggu ya. Saya pengen tanya ke Mas Didi tapi usai jeda karena untuk melihat bagaimana ini pengaruhnya. Kalau kita lihat dari arah dukungannya Prabowo kemudian juga Ahok ini nomor 1 dan nomor 2, artinya responden melihat bahwa peluang dari siapapun calon yang akan didukung oleh mereka berdua akan menjadi pilihan masyarakat. Tapi usai jeda, Mas Didi tahan dulu. Kita akan kembali usai jeda di Kompas Petang. Anda kembali bersama kami di Kompas Petang, masih dengan Bung Hendar, masih dengan Mas Dedi dan juga dengan Bung Ray. Saya ingin ke Mas Dedi sesuai janji tadi. Mas Dedi, kalau sebelumnya kan Anda bilang ya oke lah Jokowi Effect ini sangat rasional ketika lebih memilih Prabowo Effect. Kalau melihat dari tingginya Prabowo Effect dibandingkan Jokowi Effect saat ini artinya kan memang betul ramalan Bang Ray tadi, PDIP akan berkoalisi dengan Gerindra akan menguntungkan PDIP? Pertama soal efek Pak Jokowi yang kalah dibanding Pak Prabowo, saya kira seperti saya sudah jelaskan tadi itu, ya memang itu sesuatu yang sangat alamiah. Karena apa? Karena kan Pak Jokowi segera akan menjadi sejarah sebagai presiden. Sudah selesai, setiap orang ada masanya. Ini eranya Pak Prabowo gitu. Jadi kalau Pak Prabowo kinclong dibanding Pak Jokowi, itu make sense saja kalau menurut saya gitu ya. Akan diambil nggak kesempatannya untuk nempel sama yang kinclong? Gini, kalau PDI Perjuangan bergabung dengan Gerindra, yang untung bukan PDI Perjuangan, yang untung rakyat. Ya, jadi artinya apa? Kita bisa mencari pemimpin yang terbaik. Selama ini kan semua dibingungkan di Jakarta ini karena apa? Karena ada yang lebih kuat dari partai politik untuk mengatur skenario politik pemilu kada, kan begitu. Makanya tadi Bang Rey wajar bilang, wah kita bersyukur, senang nih, kan gitu nih. Itu ya artinya apa? Karena memang melihat tipikal pemilih di Jakarta itu kan pemilih rasional. Mereka pasti mau orang yang punya rekam jejak, orang yang punya pengalaman untuk mengurus kota sebesar dan sekompleks Jakarta. Oke, yang punya pengalaman apalagi siapa nih? Kader Anda, Ahok? Entar dulu, apalagi dengan undang-undang aglomerasi itu tidak lagi cuma Jakarta ini.
Jabodetabek sampai Sukabumi udah digabung ke Jakarta. Jadi tentu figur yang diharapkan itu tentu figur yang dianggap capable untuk itu gitu. Nah, menyangkut soal katakan Pak Ahok. Jangan lupa Pak Ahok itu dulu dari Pak Prabowo gitu loh. Ya toh? Jadi apakah mungkin luka-luka politik lama ini kembali disembuhkan demi rakyat? Kita melihat bagaimana Pak Prabowo dengan Pak Jokowi bisa bergabung. Everything is possible in politics gitu loh, apalagi kalau untuk kemaslahatan bersama. Tetapi itu kan nantilah kita diskusi karena masing-masing masih jauh. Oke, Tetapi masih yang kita jauh, lihat memang tapi sekarang yang masih kita jauh Mas lihat Ded. dengan- Tapi kan kalau kita lihat dari hasil survei terakhir, ini Ahok efek juga hanya 1% di bawahnya Prabowo efek. Artinya kan cukup kuat. Ini memantapkan PDIP untuk mengusung Ahok aja nggak maju di Pilgub? Gini. Kita itu kan nggak reaktif ya. Semua itu kan ada prosesnya. Tapi tentu informasi baru dari survei Litbang Kompas ini kan tentu menjadi pemicu untuk diskursus yang baru dong. Kalau selama ini diskusi berputar di seputarnya Kaisang, dengan tondo-tondo bahwa Kaisang tidak akan di Jakarta, ini kan artinya partai-partai yang ada di Jakarta, partai-partai harus mulai memikirkan ulang, menata ulang. Siapa calon yang paling cocok nih untuk mengurus Jakarta, kan kira-kira seperti itu. Nah, kalau frekuensinya sama antara PD Perjuangan dengan Gerindra, why not? Kedua partai punya punya kader-kader yang mumpuni, ya. Kemudian ada partai lain, Golkar dan sebagainya juga, misalnya PKB juga punya, PKS juga punya. Nah, ini kan menarik sebagai menu bagi rakyat Jakarta untuk memilih calon-calon yang best among the best, kan kira-kira gitu nih. Jadi walaupun bersatu atau tidak, pasti baik PD Perjuangan, Gerindra, Golkar itu akan mencari calon yang paling baik untuk rakyat Jakarta. Saya kira di sana, karena kalau masih ada faktor Kaisang, diskusinya akan jadi lebih sulit gitu loh, Mbak. Oke, saya ke Bang Hendar kalau gitu ya. Bang Hendar, kalau kemarin kan Sekjen Anda Ahmad Muzani bilang kalau Pak Prabowo ini masih butuh waktu untuk menentukan calon di Pilkada Jakarta dan juga Jateng dan Jabar. Ini artinya Pak Prabowo masih perlu pertimbangannya Pak Jokowi atau memang sudah kekeh dengan dua calon tadi, Ahok dan Anies? Bukan itu aja, bukan itu sebenarnya. Jadi kalau melihatnya itu kan nggak bisa kita linier bahwa Pak Prabowo harus diskusi dengan Pak Jokowi. Jadi kan banyak pattern yang harus dilihat ya. Pattern pertama itu kan pattern contohnya ya, pattern Koalisi Indonesia Maju harus dilihat bahwa idealnya bahwa di tiap-tiap pilkada itu harus linier dengan pilpres kan, seperti itu, supaya program-program pemerintah itu bisa berjalan seperti itu kan, idealnya seperti itu. Tapi ternyata kenyataannya kan nggak juga seperti itu, nggak linier sampai ke bawah. Nah, banyak hal juga, dan lagi kepentingan-kepentingan tiap-tiap partai tentunya berbeda. Ya, bagaimana di Jabar, bagaimana di Jakarta, bagaimana juga di Jawa Tengah contohnya tentunya. Dan itu kan dinamikanya bergerak terus. Kalau saya hitung-hitung per 2 minggu ada aja perubahannya itu. Ya, jadi hal-hal seperti itu sebenarnya yang harus kita lihat. Tapi kalau kita bicara keadaan saat ini, ya situasi saat ini, ya kan, ya sepertinya mungkin gitu ya, Mas Kaisang lebih condong ke Jawa Tengah. Tapi kita nggak tahu juga, karena kalau ditanyakan ke kami atau ditanyakan ke Pak Prabowo sendiri pun beliau belum menentukan sikap sebenarnya. Ya kan, banyak hal yang harus dihitung ya. Nah, bagaimana sebenarnya melihat bahwa kenapa Pak Prabowo dan partai tentunya berkepentingan dalam pilkada ini, bagaimana bisa program-program daripada presiden dan wapres terpilih ini bisa terdeliver dengan baik, jangan sampai tersumbat. Ya. Terusnya juga termasuk Jakarta lah. Ya. Bang Hendar masih terdengar kayaknya masih pertimbangan banyak hal. Saya balik ke Bang Rey deh kalau gitu deh. Bang Rey, kalau Gerindra nampaknya masih ada banyak pertimbangan, apalagi tambah dengan Pak Prabowo efek melebihi Jokowi efek. Tapi kan kita tidak bisa melupakan bahwa Kaisang sendiri kan 1% di antara dengan nama-nama lain yang sudah lebih banyak mondar-mandir di bursa pilkada. Anda melihat ini justru malah jadi pertimbangan utamanya Bang Hendar nggak berani ngomong akan milih siapa nggak tadi Gerindranya? Udahlah, saya kira Gerindra adalah partai yang sejak dari awal tidak terlalu mendorong Kaisang sebetulnya gitu. Mereka ini kan pinginnya Ridwan Kamil. Jadi ketika Ridwan Kamil didorong ke Jakarta, ya sepertinya Gerindra tidak terlalu
konsen siapa yang wakilnya, mau Kaisang mau siapapun. Yang penting tuh Ridwan Kamilnya ke Jakarta, itu kelihatan konsennya Gerindra tuh. Dan makin tegas sekarang ini setelah mereka menyatakan 3 pilihan mereka untuk Jakarta, Ahok, Anies, dan Ridwan Kamil. 3 nama itu tidak menyebut Kaisang sama sekali, dan orang yang dekat dengan Pak Jokowi juga gitu. Ya jelas Ahok beda dengan Pak Jokowi, Anies beda dengan Tapi kan restunya Pak Jokowi. Jokowi sudah terang-terangan, Bang Rey. Sudah katanya Jakarta bagus semua kalau Jakarta atau Jateng. Bagus tuh Itu Kaisang. artinya dengan penyebutan 3 nama ini secara tidak langsung Gerindra sudah deklarasi bahwa mereka tidak akan mengusung Kaisang sebagai calon gubernur di Jakarta. Pilihan mereka cuma 3. Kalau bukan Ridwan Kamil, ada Anies, ada Ahok. Bukan Kaisang gitu. Nah sekarang tuh yang tetap kelihatan ngotot agar Kaisang itu tetap di Jakarta, itu adalah Pak Jokowi dan keluarganya mungkin gitu. Tapi kalau partai-partai di Kimnya udah realistis. Golkar juga menurut saya sudah deklarasi bahwa Ridwan Kamil tidak akan ke Jakarta. Kami punya kader di Jakarta itu namanya Yusuf Hamka. Alias apa? Alias mereka juga secara tidak langsung mau mengatakan mendorong Kaisang di Jakarta itu tidak realistis gitu. Jadi dilihat dari 2 partai besar kemungkinan pendukung Kim ini, dan dua-duanya seperti menolak ya untuk mengusung Kaisang sebagai calon gubernur, itu menandakan kepada kita bahwa memang ya pengaruh Pak Jokowi di dalam Pilkada Jakarta itu relatif rendah. Dan oleh karena itulah kita bisa memahami mengapa pengaruh Pak Prabowo itu tinggi sekali, karena memang Jakarta itu pada dasarnya adalah pemilihnya Pak Prabowo, bukan pemilihnya Pak Jokowi gitu. Sehingga dengan begitu wibawa pengaruh dari Pak Prabowo itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan wibawa atau pengaruhnya Pak Jokowi. Dan pengaruh Pak Jokowi bahkan di bawah pengaruh dari Ahok. Oleh karena itu relatif tidak punya argumen yang kuat untuk mendukung Kaisang kalau itu memang diharapkan. Karena dari semua faktor nggak kena. Oke. Gitu. Tidak kena, Nah, jadi oleh karena sepertinya itu ini saya memang kira mengerucut kepada 3 nama tadi ya. Saya kembali ke 3 Mas Dedi deh nama kalau itu begitu. secara tidak langsung menyiratkan kepada kita deklarasi Gerindra bahwa mereka tidak mengusung Kaisang sebagai calon gubernur. Oke, sebelum nanti dibantah atau dibenarkan oleh Bang Hendar, saya ke Mas Dedi terlebih dahulu. Mas Dedi, kita tidak bisa melupakan bahwa memang pengaruhnya Ahok efek, kemudian juga Prabowo efek, ini sangat tinggi begitu ya, hanya beda 1% saja. Kalau melihat kondisi seperti ini, saya melihatnya PDIP punya 2 kekuatan yang luar biasa. Dalam kondisi seperti ini, apakah PDIP akan membuka komunikasi dengan Gerindra untuk memanfaatkan 2 hal ini? Ya, saya kira tanpa hal itu pun kita selalu berkomunikasi dengan teman-teman di Gerindra ya. Apalagi kalau memang benar tuh sinyalemennya Bang Rey itu atau wacana yang dilempar oleh banyak orang bahwa Kaisang itu akan dipasangkan di Jawa Tengah gitu. Artinya lebih terbuka ruang untuk berdialog di antara partai-partai politik di Jakarta. Kalau dulu kan terkunci itu ya dengan 1 nama gitu kan. Kaisang Dengan maksudnya. koalisinya Bang nggak tahu lah entah siapa koalisinya Bang Hendar ini gitu. Kalau sekarang kan artinya dengan Golkar sudah memastikan akan mengembalikan RK ke Jawa Barat, artinya kan ini playing field-nya kan jadi terbuka ini untuk membangun kerjasama politik gitu. Jadi apapun skenario sangat mungkin dibangun oleh partai-partai politik yang punya cukup suara atau kursi untuk maju di DKI. Ya, karena kan Dan PDIP saya butuh membayangkan- koalisi di Jakarta ya, Bang? Ya. Oh iya, saya kira begitu ya. Jadi saya kira ini akan lebih baik bagi rakyat Jakarta karena apa? Karena kita bisa pastikan bahwa calon itu bisa kemungkinan sampai 3 nih. Kalau semua memang berlomba-lomba mencarikan orang terbaik untuk memimpin Jakarta gitu. Tetapi kalaupun 2, ya pasti 2 nama yang diusung oleh gabungan partai politik ini pasti orang yang sangat kompeten. Karena kalau tidak akan berat gitu. Karena pemilih Jakarta itu kan pemilih rasional gitu. Dan dia sangat vital bagi Ya, dan kalau melihat juga bagaimana Jakarta, siapapun nanti yang akan memimpin Jakarta, ini kan juga nanti akan diproyeksikan untuk kemudian Pilpres. Artinya kan ini hal yang serius begitu ketika nanti ada Pilgub di Jakarta. Saya kembali ke Bang Hendar. Bang Hendar, kalau Bang Rey tadi mengatakan ya nampaknya ini semacam
deklarasi tidak langsung dari Gerindra bahwa memilih yang lain kecuali Kaesang. Apakah ini juga akan memberikan amunisi tambahan untuk Gerindra, untuk Pak Prabowo untuk lepas dari bayang-bayang Pak Jokowi dan memilih calon berdasarkan pertimbangan sendiri? Enggak gitu juga lah. Ya kan ini masalah pos-pos masing-masing aja. Bahwa ya harus dilihatkan juga mungkin saat ini ya dengan catatannya saat ini Mas Kaesang lebih realistis untuk maju di Jawa Tengah. Karena apa? Elektabilitasnya tinggi. Gitu aja sebenarnya kan, sesimpel itu. Tapi juga jangan juga itu dijadikan patokan. Kita harus ingat contoh ya, di Pilkada DKI sebelumnya pada saat Anies melawan Ahok, yaitu Mas Anies itu cuma 3% loh awal-awalnya. Ya, kemudian naik dan bisa membalikan keadaan ya, terlepas dari segala dinamika yang terjadi pada saat itu. Jadi kan semua itu bisa berkembang, apalagi waktu yang menuju November ini cukup lama semua, ya kan. Nah artinya gini, juga harus dilihat ya, ini saya agak-agak pengamat politik sedikit lah ya, di luar melihat bahwa singkat tapi ya Bang, bahwa sinyalemen disampaikan oleh tiap-tiap partai ini kan cek-cek ombak juga, tes water juga kan gitu ya, bahwa Golkar ingin mengajukan Yusuf Hamka kan seperti ini kan cek ombak juga, melihat respon yang lain seperti apa. Begitu juga dengan kami Partai Gerindra untuk melihat respon dari teman-teman partai koalisi yang lain dan teman-teman dari PDI seperti apa. Baik. Gitu aja sih. Simpel itu sebenarnya. Baik Mas Lid, masih cek ombak. Kita akan obrolkan nanti untuk bagaimana hasil cek ombaknya. Apakah betul pertemuan ini akan menjadi pertemuan pertama dan selanjutnya untuk PDIP dan Gerindra? Cuma PDIP dan Gerindra akan bisa menjawab. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Hendar Samaratoko, terima kasih Mas Edi Sitorus, terima kasih Bang Ray Rangkuti sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat petang semuanya.